Halo semuanya, selamat datang di Galeri Cerita Film. Bersama saya Dendi di sini yang akan memberikan kalian cerita-cerita film menarik dan asik. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Debt Collector 2. Dirilis pada tahun 2020. Bagi kalian yang belum menonton cerita film yang pertama, silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi video ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sedang mencari alamat. Lalu dia terus berjalan dan memasuki sebuah bar. Seorang pelayan menghampirinya dan menawarinya minuman. Dan ketika itulah baru diketahui bahwa pria tersebut adalah Shu. Lalu terlihat Franz yang sedang sarapan diganggu oleh sekelompok pria yang sedang adu mulut sesama mereka. Franz yang bekerja sebagai security berkata kepada salah seorang pria bahwa jika kalian ingin berkelahi silahkan di luar saja. Namun pria tersebut malah balik menantang Franz. Lalu bos Franz memperingatkan untuk tidak menghiraukan pria tersebut. Namun Franz yang di dalam dirinya sudah menyatu dengan jiwa perkelahian tak ingin melewatkan kesempatan itu. Anjay, jiwa perkelahian. Setelah memenangkan perkelahian itu, Franz lalu dipecat oleh pemilik bar karena Franz hampir setiap minggu berkelahi dan menyebabkan kerusakan. Setelah itu, Shu mengajak Franz untuk melanjutkan sarapannya. Lalu, sembari sarapan terjadilah percakapan di antara mereka yang tidak menyangka bahwa satu sama lainnya masih hidup. I can't believe it. I can't believe you sat right here in front of me. I thought for sure that you were a goner. Lalu Shu bertanya kepada Franz di mana keberadaan mobilnya. Di sini Franz berkata bahwa mobil itu sudah dijual seharga $6.000. I am sorry. Everything is under control. My apologies. Setelah selesai berdebat masalah mobil, Shu berkata bahwa ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Franz sempat menolak. Namun setelah mendengar bahwa mereka berdua akan dapat bagian $70.000, Franz akhirnya setuju. Lalu setelah menyelesaikan sarapan, mereka pergi menggunakan mobil Franz. Traded in my classic for this piece of shit. You should be ashamed of yourself. It doesn't drink gas like a battleship. It's clean, it's quiet. Ada 3 target yang ada di daftar tagihan mereka. Lalu mereka berdua pun sepakat untuk menuju target yang paling jauh, yaitu bernama Malris. Sembari menempuh perjalanan, Shu bercerita bahwa dahulu orang tua Malris bekerja untuk mafia Ukraina. Suatu hari, saat Malris berusia 20 tahun, dia memutuskan untuk membunuh keluarga tersebut dan akhirnya membuat dirinya kaya. Lalu Franz bertanya, "Kenapa kau tahu semua ini?" Shu menjawab kalau dia pernah berhubungan dengan Malris. Lalu Shu lanjut bercerita bahwa soal bercinta, Malris lah yang paling terbaik. Lalu mereka singgah di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sedangkan Shu masuk ke dalam untuk membayar. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan Franz menghampirinya. Di situ Franz langsung terkejut karena orang tersebut tahu namanya. Lalu Franz dan Shu kembali ke mobil dan Franz menunjukkan kepada Shu bahwa mobil tersebut mengikuti mereka berdua. Namun Shu menjawab bahwa mobil itu sudah mengikutinya sejak mereka meninggalkan Los Angeles. Lanjut ke perjalanan, mereka berdua akhirnya sampai di tempat Malris. Malris berkata bahwa Tommy sudah menelpon dan dia sudah menyiapkan uangnya. Lalu salah seorang anak buah Malris memberikan uang tersebut. Sembari memberikan uangnya, anak buah Malris merekam video sebagai bukti kepada Tommy. Setelah mereka pergi, di tengah perjalanan mereka berdua merasa ada yang aneh.
sebab Malris membayar hutangnya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Dan benar saja, tiba-tiba sebuah mobil menghentikan mereka berdua. Dari mobil itu keluar 3 orang pria dan 1 orang perempuan. Di antara orang tersebut, salah seorang pria memegang senjata AK-47. Lalu pria yang memegang senjata mendekati mobil mereka dan menodongkan senjatanya. Dengan cepat Franz mendorong pintu mobil dan langsung merebut senjatanya. Dari situlah terjadi baku hantam antara mereka. Setelah selesai dengan 4 orang tersebut, tiba-tiba mobil yang mengikuti mereka di SPBU tadi muncul tiba-tiba. Lalu siapakah gerangan kedua orang ini? Oke, mari kita lanjut. Karena merasa lelah setelah perjalanan jauh, mereka berdua memutuskan untuk menginap di hotel dan akan melanjutkan pekerjaan esok hari. Lalu di hotel, Sue menelpon Tommy dengan maksud memberitahu bahwa 1 pekerjaan sudah selesai dan tersisa 2 lagi. Tapi saat itu Tommy sedang bersama seorang wanita. Lalu siapakah wanita ini? Oke, mari kita cari tahu. Sue merasa ada yang aneh dengan Tommy, menanyakan apa yang sedang terjadi. Tapi sang wanita mengancam, lalu Tommy mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah pergi, mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di tempat target kedua yang bernama Esteban Madrid dengan jumlah tagihan $95.000. Namun karena mereka berangkat terlalu pagi, ternyata gym milik Esteban Madrid belum buka dan mereka harus menunggu. Di tengah penantian, asik, lagi-lagi 2 orang pria yang mengikuti mereka muncul dan lalu pergi lagi. Mereka masuk ke gym dan bertemu Madrid. Namun Madrid menolak membayar karena itu uang sponsor. Lalu dia memanggil salah satu petinjunya yang bernama Sugar dan mengatakan bahwa Franz dan Sue akan mengambil uang sponsor itu. Tanpa uang tersebut, Sugar tak akan bisa berlatih karena tak ada biaya. Tetapi Sugar malah menantang untuk bertinju. Oke, lanjut ke atas ring. Sue mendapat giliran pertama. You right? You good? Come on, mate. Mate, I got you, mate. Up you get. I think he moved the bullet. Let's fucking go for it. Tak butuh waktu lama untuk menjatuhkan Sue. Tiba saatnya giliran Franz. Namun karena Franz terpojok dengan aturan tinju, lalu dia bertarung dengan gaya bebas dan berhasil mengalahkan Sugar. Karena bermain curang, akhirnya Franz dikeroyok orang-orang di gym itu. Madrid datang dan menodongkan senjata. Karena terlalu lengah, Sue berhasil merebut senjata tersebut. Setelah itu, Sue langsung meminta uang tagihan kepada Madrid. Namun Madrid berkata bahwa uang tersebut diberikan oleh Barbosa sebagai sponsor untuk gymnya. Oke, jadi di sini uang yang mereka tagih bukan uang Tommy, tetapi uang Barbosa. Oke, mari kita lanjut. Setelah selesai dengan Madrid, mereka singgah di sebuah kafe untuk sekedar melepas lelah dan memuaskan dahaga. Lalu di tengah percakapan 2 orang pria itu muncul lagi. Franz lalu bertanya, kalau kalian selalu mengikuti kami, kenapa tidak ikut menagih saja? Tapi salah satu pria menjawab bahwa Molly ingin melihat mereka berdua menderita. Lalu Sue menelpon Tommy dan menanyakan apakah benar kalau uang yang mereka tagih adalah punya Molly. Lalu Tommy menjawab bahwa semua itu benar dan menyuruh Sue mengambil uangnya lalu pergi jauh. Oke, mari kita lanjut. Molly lalu bicara kepada Sue bahwa mereka punya 1 tagihan lagi. Dia mengancam akan membunuh Tommy jika tidak menyelesaikan tagihan itu. Sue dan Franz menuju target terakhir, yaitu bernama Cyrus Skinner, dengan tagihan $255.000. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Skinner. Karena Skinner menolak untuk membayar, Sue langsung menghajarnya.
Lalu Skinner menyuruh Knuckle untuk mengambil uangnya di dalam kantor. Dan tiba-tiba saja Fucking running! setelah itu French kembali ke tempat Sue dan Skinner. Sue berkata untuk langsung menyerahkan hasil tagihan kepada Tommy dan biarkan saja Tommy menyerahkannya kepada Molly. Lalu Skinner menjawab, jika bisnis Barbossa diambil alih oleh Molly, kalian berdua akan mati. French yang baru mengetahui kalau Molly adalah adik Barbossa langsung mengarah kepada Sue karena tidak memberitahunya. Dari sinilah percecokan antara French dan Sue dimulai. Just tell me, please, that you didn't know that these are Barbossa's debts we've been collecting for the past 2 days. Just tell me that. French ingin mengajak Sue untuk kabur saja membawa uang tagihannya, karena ia sudah tidak ingin lagi berperang melawan siapapun. Namun Sue yang merasa berhutang budi kepada Tommy, dia tidak tega untuk meninggalkan Tommy begitu saja. Dari sini, mereka berdua pun baku hantam. Setelah selesai baku hantam, datanglah anak buah Molly yang mengikuti mereka dan ingin membunuh mereka berdua. Tetapi dengan sisa tenaga yang ada, Sue langsung berhasil merebut salah satu pistol dari anak buah Molly tersebut. Friends akhirnya merelakan uang tersebut untuk diberikan kepada Molly. Singkat cerita, Sue lalu sampai di tempat Molly. Dia mencoba untuk bernegosiasi, namun semuanya sia-sia. Sue malah diikat di sebuah kursi bersama Tommy. Lalu Felix, salah satu anak buah Molly, mempersiapkan semuanya untuk menyiksa Sue. Sue lalu disentrum hingga pingsan. Namun Felix langsung menyuntikkan adrenalin supaya sadar kembali. Di saat ingin melakukan yang kedua kalinya, tiba-tiba Franz muncul bersama anak buah Malris, dan dari sinilah pertempuran antara kedua kubu tak terelakkan. Shoot that bitch, man. Di saat ingin berlindung, tiba-tiba Tommy tertembak. Dengan sisa tenaga yang ada, Sue mengambil senjata dan menembak Molly. Lalu adegan menampilkan Franz menggotong Sue yang kesusahan untuk berjalan. Tak lama setelah itu, Malris muncul dan mereka pun pergi dari situ. Film ditutup dengan memperlihatkan Franz dan Sue yang menghadiri pemakaman Tommy. Dan film ini pun selesai.